Oke, ya jangan tegang, biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Allahu Akbar. Yes, and you, Mister? Alhamdulillah, I'm fine, thank you, and I'm very great, insyaallah today, karena Bapak bertemu dengan anak-anak yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali bertemu dalam pembelajaran PAI. Namun sebelumnya, untuk menambah kehikmatan kita dalam pembelajaran PAI hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kepada KM, silahkan dipersilahkan. Oke. Berdoanya dengan sungguh-sungguh. Ya, mulai. Attention, please. Yes. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih KM, boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, salah satu pembiasaan kita adalah membaca atau memurojaah surat-surat pendek. Kita akan murojaah karena materi kita berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Kita akan murojaah Quran surat Al-Kautsar 1-3. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Dan sebagai bentuk salah satu kecintaan kita kepada negara kita, negara Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan Republik Indonesia. Silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesiaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah. Silakan boleh untuk duduk. Baik, untuk ya. Untuk selanjutnya kita akan lihat cek kesiapan dari kalian terlebih dahulu ya. Silakan dibuka buku PAI-nya dan juga dibuka Al-Qur'annya ya. Dan ada sampah, tolong diambil terlebih dahulu sampahnya ya. Oke. Di sini ada tempat sampah. Coba Bapak cek dulu tempat sampah. Ya, sudah tidak ada sampah lagi? Sudah ya. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat wal afiat ya. Sebelum Bapak absen, Bapak ingin cek semangat kita dulu. Kita akan melaksanakan tepuk beat ya. Siap? Bapak akan mengecek semangat kalian dengan tepuk beat. Siap? Beat 1. Beat 2, beat 3, beat 4, beat 5. Oke, good job. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua ya. Dan selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang merasa disebutkan namanya, tolong sebutkan satu kata positif yang hari ini sedang dirasakan ya, yang positif ya. Contoh, Pak Jeldi, semangat 45. Oke ya, kalau kalian nanti terserah. Yang penting perkataannya itu adalah perkataan yang positif. Baik, Alika. Mohon maaf ya, ada kesalahan. Oke ya. Ya, Bu, mohon maaf. Ya, kita ulangi lagi. Yasmin, mohon maaf, jangan ketawa-ketawa Yasmin. Siap. 9E, Amira. Bahagia, Masya Allah ya. Adifa. Semangat, Masya Allah, Adifa luar biasa. Anindya. Senang, Allahu Akbar. Audrey. Happy because I'm happy. Masya Allah. Ayesha. Sakit. Ayesha sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Amin. Cinta Felisa. Cinta. Alhamdulillah, senang ya. Kemudian Eliana. Ceria. Masya Allah. Fahrani. Happy 45. Good job. Fatima Yasmin. Lucu, unyu-unyu ya. Selanjutnya Firda. Senang, Masya Allah. Haura. Semangat, Masya Allah. Hilwa. Mantap. Allahu Akbar. Kania. Bahagia. Oke. Khalisa. Sehat. Alhamdulillah, betul ya. Kalau nggak sehat nggak enak ya. Oke. Loisa. Bersyukur, Masya Allah. Selanjutnya Mutiara. Semangat oke. Semangat oke. Kayak lagu ya. Najwa. Hah? Apa? Kuat. Allahu Akbar, strong ya. Sabia. Bahagia. Sahla. Sahla ada Sahla? Bahagia sederhana. Zahratun. Semangat, nggak pakai oke? Nggak. Rainara. Happy. Aprilia. April. Apa? Strong. Kinan. Sakit, Masya Allah ya. Arsila. Bahagia. Alfi. Semangat. Dan Tahani. Mantap, Masya Allah ya. Oke, kita kasih tahu, pernah dengar tepuk wow? Enggak. Oke, Bapak ajarin dulu ya. Tepuk wow itu adalah tepuk wow.
kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, siap ya? Karena hari ini semuanya sudah berkata positif, dikasih apa? Kasih wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Alhamdulillah ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik. Alhamdulillah, insya Allah Bapak sudah mengabsen ya, dan mudah-mudahan yang hari ini tidak diberikan Allah takdir untuk bisa hadir di sini, Allah berikan takdir nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban. Semuanya boleh lihat ya di slide-nya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi ini. Ada yang tahu atau ada yang masih ingat materi kita sebelumnya apa? Tentang etika. Satu orang. Oke, tentang Hilwa silahkan. Etika dalam pergaulan. Dan betul ya, etika dalam pergaulan. Ada yang bisa menambahkan lagi? Boleh, etika dalam pergaulan atau etika dalam sosial. Nah, boleh. Coba. Materi kita di pertemuan sebelumnya apa Teh? Etika dalam pergaulan dan sosial. Oke, bagus ya. Kira-kira ada hubungannya enggak materi yang sebelumnya dengan materi yang sekarang? Ada. Apa hubungannya Teh? Karena berhubungan dengan sosial. Oke, berhubungan dengan sosial karena kita adalah makhluk sosial. Oke, terima kasih. Kita kasih wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, ya, coba Bapak ingin ada seorang di sini yang kira-kira bisa menjelaskan apa arti dari gambar ini. Coba. Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Coba. Ayo, silahkan ya. Fani. Boleh? Iya. Orang miskin sombong, orang kaya sombong, orang miskin nangis, itu digambar. Oke, orang kaya sombong dan orang miskin menangis. Ada lagi yang bisa menjawab? Coba El. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Oke, terima kasih. Lalu siapa lagi? Oke, ya, coba. Tentang hubungannya sama penyembelihan hewan kurban dan akikah. Kalau orang miskin sulit untuk menyembelih hewan kurban karena kekurangan uang. Kalau orang kaya udah dikasih rezeki sama Allah tapi malah gak mau dipakai buat penyembelihan hewan kurban. Oh, hewan kurban ya, Masya Allah. Kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, betul ya, alhamdulillah. Nah, ini berkaitan dengan tadi ya. Sebetulnya untuk berkurban dan berakikah itu memerlukan harta benda. Ya, sepakat? Nah, tapi ada nggak kira-kira orang yang tidak memiliki harta yang banyak, tapi mereka mau berkurban? Ada nggak kira-kira? Ada. Pernah dengar kisahnya? Pernah dengar ceritanya? Oke, bahwasannya pernah ada seorang yang kerjaannya sehari-hari hanya memulung, tetapi dia pada saat Idul Adha membawa 2 ekor domba yang sangat besar, ya. Dan ketika ditanya dia sudah menabung 5 tahun untuk bisa beli 2 ekor domba itu. Masya Allah ya. Inilah yang menunjukkan bahwasannya kurban itu bukan perkara harta, tapi juga berkaitan dengan perkara niat, betul ya, dan keikhlasan sejauh mana dia mau mengorbankan hartanya di jalan Allah. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan selanjutnya kita akan melihat, nah ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ya, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah 1. Meyakini bahwa ibadah kurban dan akikah merupakan perintah agama.
Ada yang bisa membacakan yang kedua? Yasmin, silahkan. 2. Menjelaskan pengertian akikah dan kurban. Oke, ketemunya dikepinggirkan. Yang ketiga. Menjelaskan ketentuan penyembelihan hewan dalam ajaran Islam dengan benar. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari 3 tujuan ini, ya. Dan nantinya ini yang akan menjadi CPI atau pencapaian dari assessment nanti ke depannya, ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan melihat sebuah video, ya, kisah tayangan tentang seekor apa ini? Lalat. Seekor lalat, ya. Pak, apa sih hubungannya? Apa kaitannya seekor lalat dengan materi penyembelihan hewan kurban dan juga akikah, ya? Maka dari itu kita akan menyaksikan sebuah tayangan video. Tayangan videonya ada. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. maaf. Bagaimana kabarnya sahabatku Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Bagi umat muslim, wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini pasti ada hikmahnya. Apapun itu, baik itu yang memberi kemaslahatan maupun kemudaratan dalam hidup seseorang. Ada saja hikmah baik yang dapat kita ambil. Kali ini kita akan membahas mengenai sosok hewan kecil lalat, serangga kecil yang mampu melesat cepat, yang keberadaannya kita anggap sebagai pengganggu. Mohon diperhatikan ya, nanti Bapak akan minta perwakilan untuk menjelaskan berkaitan dengan ini. Surga akibat seekor lalat. Kok bisa? Bagaimana kisahnya? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khususnya keislaman untuk umat. Sahabat, sebelum masuk kepada kisah lalat, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai ketauhidan, di mana secara bahasa Arab, tauhid memiliki arti yang menjadikan sesuatu satu saja. Dalam istilah syar'i, tauhid memiliki makna yaitu hendaknya kita mempersembahkan segala sesuatu ibadah kepada Allah semata dan meninggalkan semua bentuk ibadah kepada selain Allah. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah agar kita mentauhidkannya. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 26 sebagai berikut. Dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 26. Hal ini tentunya tak lepas dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi dan Rasul yang pertama hingga yang terakhir. Inti seruan dakwah mereka telah mengajak manusia untuk mempersembahkan ibadah kepada Allah semata dan meninggalkan peribadatannya kepada selain Allah. Seperti yang telah disampaikan oleh hadis berikut yang menunjukkan bahwa tauhid itu sangat penting dan syirik itu benar-benar bahaya. Walaupun sebagian manusia merasa hal ini terlalu remeh, dalam kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis Bukhari tentang bagaimana seekor lalat dapat membuat seseorang masuk neraka atau surga. Anda pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa hanya seekor lalat dapat menyebabkan orang masuk neraka atau surga? Hadis ini bercerita tentang orang yang masuk neraka hanya karena memberikan persembahan berupa seekor lalat yang tidak berharga. Sebaliknya yang lainnya selamat karena tidak mau memberikan sesuatu. Saatnya jam keempat dimulai. Seperti diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Beliau menceritakan tentang kisah dua orang yang sedang berjalan dan melewati sebuah kaum penyembah berhala, di mana terdapat peraturan tidak boleh seorang pun melewatinya kecuali dengan mempersembahkan sesuatu untuknya terlebih dahulu. Kemudian salah seorang dari kedua orang tersebut memberikan lalat namun masuk neraka, sedangkan seseorang yang lagi tidak memberikan apapun dan tetap teguh pada keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia dibunuh namun masuk surga. Ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat dan ada yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Para sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Rasul menjawab,
Ada dua orang berjalan melewati sebuah kaum yang memiliki berhala, yang mana tidak boleh seseorang pun melewatinya kecuali dengan mempersembahkan sesuatu untuknya terlebih dahulu. Maka mereka berkata kepada salah satu di antara kedua orang tadi, persembahkanlah sesuatu untuknya. Dia menjawab, saya tidak mempunyai apapun yang akan saya persembahkan. Mereka berkata lagi, persembahkan untuknya walaupun seekor lalat. Maka ia pun mempersembahkan untuknya seekor lalat. Maka mereka membiarkan ia untuk meneruskan perjalanannya dan ia pun masuk dalam neraka. Kemudian mereka berkata lagi kepada seseorang yang lain, persembahkanlah untuknya sesuatu. Ia menjawab, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuknya selain Allah. Maka mereka pun memenggal lehernya dan ia pun masuk dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya sahabat, bahwa terkadang kita bisa saja jatuh dalam kesyirikan kecil atau besar tanpa kita menyadarinya. Kisah tadi juga menunjukkan bahwa orang tersebut meremehkan kesyirikan dan tidak terlalu peduli dengan agama. Hal ini sudah seharusnya membuat kita untuk senantiasa waspada terhadap hal-hal kecil yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Hendaknya kita sebagai muslim belajar agama kita yang menunjukkan bahwa kita peduli dengan agama Islam. Karenanya sangat penting kita pelajari mana tauhid dan mana syirik. Bahaya syirik sangat besar, yaitu pelaku kesyirikan diancam masuk neraka dan diharapkan masuk surga. Di dalam Al-Quran, Allah juga memperingatkan kita tentang tauhid ini loh sahabat. Begitu banyak surat-surat dalam Al-Quran yang membahas mengenai hal ini. Salah satunya terdapat di Quran surat Az-Zumar ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah semata dengan memurnikan semua ibadahnya hanya kepadanya. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 11. Demikianlah dakwah para nabi dan rasul, mereka mendakwahkan tauhid dan itulah inti dakwah mereka. Mereka mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan segala bentuk penyembahannya kepada selain Allah. Sahabat, dari kisah lalat tadi kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah sangat detail memperhitungkan segala sesuatu bahkan yang tersembunyi sekalipun. Apalagi urusan akidah atau tauhid. Sehingga karena pentingnya tauhid seseorang, bahkan seekor lalat yang tidak berharga sekalipun mampu membuat seseorang masuk surga dan yang lainnya masuk neraka. Semoga kita bisa menjaga tauhid kita ya sahabat, dengan selalu berdoa dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku Islam. Oke, alhamdulillah. Bentar. Kita kembalikan dulu. Baik. Alhamdulillah kita telah bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan video ya. Tadi video seekor lalat. Awalnya nggak kebayang kan apa hubungannya dengan ibadah kurban, tapi sekarang sudah kebayang. Hewan lalat apa hubungannya dengan hewan kurban? Ya, atau apa hubungannya dengan penyembelihan atau ibadah kurban? Ada yang mau bisa bantu jawab? Dari tayangan video ini, apa yang bisa disimpulkan? Boleh, El? Sebentar, El. Tahan dulu. Oke, silakan, El. Kita nggak boleh berkorban untuk selain Allah karena itu tuh musyrik. Terus kita harus tetap berada di jalan yang tauhid, yaitu tetap menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah. Masya Allah. Kita kasih aplaus untuk El, ya. Luar biasa. Betul ya, intinya tidak boleh ada pengorbanan selain untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, ya. Apalagi kita tahu ketika nanti menyembelih tanpa atas nama Allah, misalkan ketika pas nyembelih harusnya apa bilangnya? Bismillahi Allahu Akbar. Ini malahan karena ada ayam lewat, jadi ayam kepotong. Nah, itu tidak akan menjadikan sembelihan hewan itu menjadi sembelihan yang halal untuk dimakan. Pak, gimana dong? Itu kan sayang.
apa namanya? Sapi atau kambing. Jadi harus digimanain? Ya harus dikubur dan tidak boleh kita makan karena itu sudah menjadi bangkai. Sembelihan yang bukan disembelih karena menyebut nama Allah itu hukumnya haram karena itu menjadi bangkai ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Untuk selanjutnya kita akan melihat sebuah pemaparan ya dari Bapak berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban ini ya. Dalil penyembelihan hewan kurban yaitu Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Boleh dibacakan oleh Hilwa? Ya, sebentar, tahan dulu. Bapak mau sambil ngevideo. Oke, ya. Ya, betul. Arabnya dan juga artinya. Ta'awudz kemudian basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Oke, ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Hilwa, ya. Yuk kita kasih tepuk wow dulu. Kasih apa teh? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, alhamdulillah ya. Ini dalil tentang Quran surat Al-Kautsar 1 sampai 3. Boleh kalian tulis artinya saja. Ya, silakan ditulis di buku tulis. Dalil berkurban itu atau penyembelihan hewan kurban itu yaitu Quran surat Al-Kautsar 1 sampai 3. Ya. Oke, silakan ditulis sudah? Belum? Oke, sebentar lagi ya. Oke. Sudah ya? Baik, kita akan lihat. Ini adalah pengertian penyembelihan. Muti, boleh minta bantuan untuk membacakan pengertiannya? Silakan. Penyembelihan hewan menurut ilmu fikih disebut az-dzabu atau az-zakatu yang berarti tathayub, Ya. membuatnya menjadi baik, harum dan sedap. Oke. Sedang menurut istilah penyembelihan adalah proses mematikan hewan dengan cara memotong saluran makanan dan saluran pernafasan, Tuh. serta dua urat nadi yang ada pada sekitar tenggorokan, menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Oke, terima kasih Muti. Berarti dari sini kita tahu
bahwasannya binatang yang disembelih itu pada dasarnya mereka itu memiliki karakteristik yang baik, harum dan sedap, ya. Sehingga nanti kita akan melihat ada di beberapa negara penyembelihan hewan itu tidak disembelih. Ada yang tahu? Cara apa? Hah? Direbus langsung masuk, betul. Ada lagi? Ada yang unta di apa? Ditusuk. Ada yang selain dari menggunakan pisau, ada yang tahu nggak? Direbus, dibakar, ditenggelamin. Ada yang dicekik gimana? Sapi dicekik ya. Oh iya. Sapi dicekik bisa ya. Tapi ada yang disetrum. Pernah dengar? Pernah. Disetrum udah gitu langsung dikulitin. Berarti kan dia nggak tahu mati, nggak tahu masih hidup. Ada yang sapi disuruh masuk ke dalam, tiba-tiba ditembak kepalanya. Pakai apa? Pakai peluru, ya, pakai pistol. Itu nanti kita akan lihat bagaimana tayangan-tayangan penyembelihan yang diharamkan dalam Islam, ya. Nah, termasuk kita akan melihat proses penyembelihan. Berani lihat yang disembelih? Berani. Sapi? Tidak. Ada yang fobia darah? Muti darah nggak suka? Iya, Bapak juga nggak suka sama ya. Nah, jadi memang buat sebagian orang darah itu cukup menakutkan ya. Oke, selanjutnya macam-macam penyembelihan. Coba Bapak pengen pinjam lagi. Macam-macam penyembelihan dari sini deh. Teteh boleh dibacakan ya. Yang tradisionalnya saja dulu. Apa itu penyembelihan tradisional? Pelaksanaannya dilakukan langsung dengan menggunakan tangan secara langsung. Oke ya, jadi penyembelihannya yaitu dengan menggunakan tangan secara langsung. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Yang kedua, lalu apa sih yang kalian ketahui berkaitan dengan penyembelihan secara mekanik? Coba Teh. Penyembelihannya dilaksanakan dengan menggunakan metode mesin pemotong hewan. Iya. Syarat penyembelihan secara mekanik. Penyembelihannya harus Islam, mumayyib, berakal sehat, dan tidak buta. Saat menekan tombol penyembelihan, si orang yang menekan tombol itu harus mengucapkan Bismillah. Oke, sip ya. Baik, terima kasih. Nah, jadi dalam proses penyembelihan ada dua, yang tradisional, yang biasa, ada juga yang secara mekanik ya. Kalau secara mekanik itu berarti secara apa? Mesin ya. Mau lihat contoh keduanya? Oke. Kita akan melihat. Takut nggak? Enggak lah ya, insya Allah ya. Karena ini pembelajaran yang harus kita ketahui ya. Penyembelihan, nah ini nih. Kita akan lihat ya cara penyembelihan. Ulangi lagi. Kita lihat. Nah, ini penyembelihan secara mekanik atau penyembelihan secara tradisional? Nah, penyembelihan secara tradisional ya. Kita lihat. Oke, coba lihat. Coba Bapak ingin tanya, kira-kira penyembelihan secara tradisional dari video ini ada yang bisa menjelaskan nggak penyembelihan secara tradisional itu seperti apa? Coba Hilwa. Nggak apa-apa, lihat aja. Jadi pakai pisau atau misalkan harus ada yang megang gitu. Jadi disebutkan aja gambar yang ada di situ ya. Oke. Sebentar, Bapak dulu ngomong dulu ya sebentar ya. Hilwa, coba kira-kira dari tayangan video ini penyembelihan secara manual itu seperti apa? Memakai pisau, terus dipegang sama beberapa orang. Terus? Dan dilantunkan dengan bacaan Allahu Akbar, takbir. Oke, betul ya, dibacakan Bismillahi Allahu Akbar. Oke. Terima kasih. Nah, Hilwa ya. Mau dilihat lagi? Mau. Terakhir sekali lagi ya. 1, 2, 3.
Jadi dengan menyembelih menggunakan pisau itu akan lebih cepat keluar darahnya, ya. Oke. Cukup. Kalau secara mekanik gimana, Pak? Nah, ini penyembelihan secara mekanik. Tapi jangan dihiraukan lagunya ya. Ini lagunya lagu dangdut. Nah, coba lihat. Ini secara mekanik. Sapi dimasukkan ke dalam mesin, lalu kemudian disembelih menggunakan mesin, ya. Nah, dengan sebelumnya membaca Bismillahi Allahu Akbar. Nah, jadi segala proses penyembelihannya itu dilakukan dengan bantuan mesin atau yang kita kenal sebagai mekanik. Berikut videonya, ya. Nah, kira-kira lebih enak yang dipegang atau yang lewat mesin? Kenapa yang dipegang? Yang dipegang lebih kasihan lagi, diikat. Kemudian diapain? Diputer-puter dulu, ya kan? Semua di matanya. Nah, kalau ini mah lihat langsung dibersihkan, langsung dibereskan, ya. Nah, dan langsung dibersihkan, ya. Emangnya boleh ya cuma setengah doang gitu? Ya justru memang nggak boleh sampai terputus. Kalau sampai terputus bahaya, ya. Kalau terputus nanti jatuhnya tidak sunnah, malahan menjadi makruh, ya. Nah. Coba kita lihat. Ini ada praktek penyembelihan, ya. Kita lihat, kita akan coba. Ini adalah praktek penyembelihan. Coba dicek ya. Ya. Nah, Itu beneran ayam, Pak? iya betul ayam. Nah, darahnya sedikit kalau ayam kan. Nah, ini adalah salah satu contoh penyembelihan yang dimakruhkan. Jadi pada saat penyembelihan itu terpotong semuanya, ya. Maka dari itu jangan menyembelih tanpa memiliki ilmu, ya. Jadi penyembelihan itu harus sesuai dengan ilmunya. Oke, kita lanjutkan lagi, ya. Bapak berarti makan kepala ayam makruh dong? Kan sudah disembelih terlebih dahulu, ya. Nah, oke, kita lihat syarat sah penyembelihan. Di antaranya adalah syarat sah penyembelihan. Binatangnya harus dalam keadaan hidup, nggak boleh udah mati, ya. Yang menyembelihnya beragama Islam, ya, dan sudah dewasa dan mampu. Kalau perempuan boleh nggak? Boleh asal dia mampu, ya. Jangan muti lihat darah pingsan, nanti salah sembelih, yang nyembelih siapa gitu kan. Nah, alat yang digunakan harus tajam, jangan yang aduh susah gitu ya, kasihan ya. Jadi matinya lama. Kemudian yang ketiga dilakukan di urat leher dan mengenai 3 urat yang lain. Urat kanan, kiri, tenggorokan. Semuanya harus mati. Semuanya harus terpotong. Kalau hanya 2 saja yang dipotong, biasanya si binatang itunya masih hidup beberapa menit. Makanya kita melihat ada yang udah disembelih tapi berdiri lagi. Nah, itu kemungkinan ada 1 urat yang belum terpotong, ya, yang belum Dan yang terakhir, hewannya itu adalah hewan yang ditangkap atau liar, terjebur ke semur, di leher boleh disembelih di bagian mana saja yang bisa mematikannya, ya. Nah, dan sunnah yang makruh, tadi kita sudah lihat bersama-sama, ada penyembelihan yang sunnah, ada penyembelihan yang makruh. Di antaranya penyembelihan yang sunnah itu tadi yang sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah, dan yang makruh itu adalah penyembelihan yang tadi. Salah satunya adalah contoh sampai terputus kepalanya. Nah, itu ya. Oke, itu untuk penguatan materi kita pada saat ini.
Lalu kita akan melihat apa itu akikah dan kurban. Akikah kurban itu sama-sama menyembelih hewan, hanya niatnya berbeda. Kalau kurban itu dilaksanakan pada tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Sedangkan untuk akikah itu dilaksanakan pada saat kelahiran seseorang bayi, ya. Jadi kalau misalkan seorang itu melahirkan, ya, seorang bayi, maka dia disunahkan untuk melaksanakan akikah. Apa hukum akikah? Hukum akikah kurban dan akikah itu adalah kalau kurban hukumnya wajib bagi Rasulullah, sedangkan bagi kita umatnya tidak wajib. Sedangkan akikah hukumnya sunnah, ya. Sebagaimana kita disunahkan untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang lain, seyogyanya kita harus melaksanakan akikah juga dengan sebaik-baiknya, karena ini merupakan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Dan selanjutnya ketentuan hewan yang bisa diakikahkan, ya. Bapak minta bantuan tadi, boleh di sini. Di sini kelihatan nggak teh? Enggak ya, nggak terlalu jelas ya. Oke, boleh. Ya, silakan. Sebentar teh. Ini merupakan ketentuan hewan yang bisa dikurbankan dan bisa diakikahkan. Apa saja ketentuannya? Yang pertama, sehat. Ya. Hewan yang sakit seperti terkena kudis, kurap, atau penyakit lainnya tidak syah. Yang kedua, gemuk, tidak kurus kering. Ya. Hewan yang kurus hingga kelihatan tulang belulangnya tidak diperkenakan untuk berkurban. Ketiga, tidak cacat. Hewan yang patah tanduknya, pincang, buta, buah zakarnya hanya satu, itu tidak syah untuk berkurban. Yang keempat, telah cukup umur. Yang kelima, unta yang sudah berumur 5 tahun. Ya. Keenam, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. Oke. Yang ketujuh, kambing biasanya sudah berumur 2 tahun. Sedangkan domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Yang kedelapan, sebaiknya jantan bila betina tidak sedang hamil. Oke, sip ya. Alhamdulillah itu berkaitan dengan hewan-hewan yang bisa dikurbankan. Jadi kalau ada yang selain ini maka tidak bisa dikurbankan, ya. Oke, untuk selanjutnya silahkan kita akan membagi kelompok, ya. Oke, sebentar. Slideshow. Oke. Kita akan berbagi kelompok, ya. Yang pertama adalah kelompok Abu Bakar. Ini ada kelompok pertama. Yang kedua, kelompok Umar bin Khattab. Yang ketiga, kelompok Utsman bin Affan. Yang keempat adalah kelompok Ali bin Abi Thalib. Teteh duduknya yang betul ya. Kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi tugas kalian adalah mengerjakan LKPD 1 atau lembar tugas 1, ya, yang harus didiskusikan oleh kalian. Jadi penilaiannya adalah bagaimana kalian berdiskusi mencurahkan segala pemikiran yang kalian sudah dapatkan dari pembahasan tentang penyembelihan akikah dan kurban ini. Bisa dipahami? Nah, jadi Bapak minta kalian untuk menuliskan setiap bentuk jawaban-jawaban yang bisa kalian pikirkan, tuliskan di dalam LKPD ini, ya. Silakan. Oke, boleh silakan posisinya atau ininya seperti sedang betul-betul diskusi yang menyeluruh, ya. Oke, sip. Yo, silakan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan tentang apa yang ada di situ. Cukup kalian mendiskusikan, coba dengarkan, sesuai dengan nomornya saja. Berarti kalau kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1. Lalu yang lainnya, nah untuk pertanyaan yang lain kalian siapkan pertanyaan yang nantinya ketika dipresentasikan oleh kelompok yang lain kalian bisa bertanya. Contoh, kelompok 1 menyiapkan pertanyaan untuk kelompok 2, 3, dan 4. Begitupun seterusnya, ya. Ayo silakan dipersilahkan untuk melakukan diskusi, ya.
Selama kalian diskusi, Bapak akan melakukan penilaian keaktifan kalian dalam proses diskusinya, ya. Baik. Ya. Ya, boleh di situ. Ya, jawabannya di situ aja ya. Pengawasan ulama dilihat sama aku sih. Diawasi oleh ulama yang memang kepercayaan ulama berarti ini mah yang tidak tercemari dengan hewan yang haram. Ini yang sedang pernikahan kebudayaannya. Sama tajam nggak sih? Iya, sama tajam. Modern ya. Terus pengawasan ulama diawasi oleh ulama. Distribusinya ini yang ngasih ini ngasih korbannya kan? Ya, betul. Yang ngebagiin daging kurban. Ya, betul, yang mendistribusikan apa setelah dipotong-potong, nah itu distribusikan. Ya. Ini lebih tidak tidak sama dengan yang pemotong yang memastikan alat tersebut bersih dari segala sesuatu yang haram. Ya enggak? Bersih dari segala sesuatu yang haram. Bersih kan haram itu nggak cuma babi aja kan? Ya udah kasih aja contohnya. Contohnya dari segala sesuatu yang haram. Seperti yang digunakan untuk memotong seperti ini pisau yang tidak dikerjakan aja sama dikerjakan memotong hewan kurban pisau secara merata yang digunakan memotong babi nggak usah disuruh beli sama tapi kan sembelihnya itu enggak cuma kurban aja sama juga pisau yang digunakan itu menyembelih hewan kurban. Coba kalau waktu itu Allah akan ngasih domba ke Nabi gitu, bukan Nabi yang mau nyembelih ya Allah tuh berarti membawa nonzil kalau misalnya ada domba kita udah disembelih dong. Teteh, karena ini nanti waktu istirahatnya kalau misalkan terambil, nanti Bapak kasih lebih ya waktu istirahatnya ya. Boleh? Iya, cuman kita aja ya. Tapi nanti kita lihat dulu ya. Coba. Gimana? Hah? Jadi sekarang ada fenomena kurban online. Menurut kalian gimana? Boleh nggak? Kalau boleh, apa alasannya? Kalau nggak boleh, apa alasannya? Bukan sapinya online, tapi kita kurbannya di Indonesia, yang berkurbannya di Palestina misalkan. Kan itu online kan berarti kan? Jadi kita nggak menyaksikan secara langsung gitu. Ya. Nah. Jadi seolah-olah kita tidak menyaksikan secara korban yang langsung seperti biasa kita saksikan. Gitu ya. Teteh semuanya di sini bawa handphone? Ada yang bawa nggak? Ada yang nggak bawa? Najwa doang yang nggak bawa. Ada handphonenya di mana? Disimpan di sini atau di sana? Nah, nanti boleh setiap anggota setiap ketuanya nanti boleh ngambil HP untuk asesmen terakhir ya. Kita akan melaksanakan permainan word wall, oke? Nah, okay. Hah? Oh, Kahoot ya. Bapak pakainya ini word wall. Maksudnya ulama tuh ustaz. Ya, ulama, ustadz, kiai, pokoknya siapa. Ya. Yang sudah berpengalaman, iya, dipercayai sama mampu ya berpengalaman
dipercayai, diawasi, yang berpengalaman dan diawasi ulama yang berpengalaman terpercaya dan mampu terpercaya dan mampu. Teteh, Bapak pinjam ini nggak apa-apa ya? Pinjam meja, tahan. Teteh ikut lu sini ya. Oh iya. Bentar. Apa? Nanya apa? Kan kalau semisalnya gitu ya, di sebenarnya ada daging sapi, daging ayam, itu teh sesuai syariat Islam enggak? Di mana? Misalnya nih kita beli ayam di pasar atau di supermarket, kita nggak tahu cara penyembelihannya gimana. Itu syah atau enggak? Oke. Boleh nanti siap tanyain ke teman yang akan diskusi ya. Nggak apa-apa, nanti dihubung-hubungkan aja yang pantas untuk menerima ini siapa. Oke, untuk sementara karena waktunya sudah habis ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan dengarkan presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu. Semuanya silakan maju di depan sini lalu mempresentasikan hasil diskusi dari yang sudah disampaikan. Ya. Ada yang mau menyampaikan? Ininya boleh dipegang? Bisa nggak jangan tutupin aku Yasmin. Ya. Oke, geser-geser. Yaudah sini. Coba, kelihatan nggak? Kan megangin buat Yasmin. Ini apa ini? Oke. Ya udah, menil. Yuk, nanti bentar Bapak dulu bilang ya. Dibaca Oke. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok pertama. Silakan yang lain menyimak, lalu kemudian boleh untuk berdiskusi apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Silakan. Pertanyaan nomor 1, bagaimana cara memastikan proses penyembelihan hewan kurban tetap sesuai syariat Islam di tengah modernisasi teknologi dan sistem rumah potong hewan PRH? Yang pertama, peran alat modern memastikan alat tersebut bersih dan dari segala sesuatu yang haram, seperti pisau yang digunakan untuk memotong babi sama dengan pisau untuk menyembelih hewan kurban. Oke. Terus kalau misalnya itu ada sertifikat halalnya yang bisa dibuktikan kebenarannya. Apa nih? Diawasi ulama yang berpengalaman, terpercaya dan mampu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Coba. Bapak ingin dengar, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada kasus nggak? Nanya, ada yang mau nanya? Coba. Oke, boleh. Bentar Fani, pakai ini dulu. Apa tuh? Tanya aja, bentar. Mungkin ada penyebutan, misalkan sebutkan 2 atau 3 atau apa ya. Sebentar Fani, Bapak video dulu. Yo, silahkan Fani. Apa contoh 3 alat modernnya? Salah satunya pisau, terus alat mesin potong modern. Terus satu lagi. Habis. Golok, bisa golok? Golok, iya bisa golok. Golok ya. Terus apa lagi? Ada yang udah Pak, udah 3. Dan banyak ya. Golok celurit bisa. Sama buat pohon celurit bisa. Celurit bisa. Oke, ya sudah cukup ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 boleh untuk duduk di mejanya masing-masing ya.
Dan mungkin karena waktunya terbatas, hanya kelompok satu saja ya yang menyampaikan materi ya. Untuk selanjutnya, Bapak ingin melaksanakan challenge, ya kan? Nah, challenge-nya itu yaitu tentang apa? Tentang bagaimana cara kita dengan cepat menjawab sesuatu ya. Sebelumnya Bapak akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Boleh semuanya berdiri? Kita akan melaksanakan ice breaking ya. Oke. Saling berhadapan. Oh, yang jauh berarti mendekat ke sini ya. Oke, saling berhadapan. Sini deh. Oke ya. Siap. Silakan yang sebelah kanan Bapak, berarti sebelah sini ya. Tangannya mengadah gini. Tangannya mengadah. Ya. Oke. Sedangkan yang sebelah kiri tangannya di atas. Oke. Kita akan melakukan game tangkap apa? Tangkap kucing. Oke. Sudah? Oke, jadi yang di depan mengadah, yang di belakang menunjuk. Ya, kita akan melaksanakan game tangkap kucing. Ya, setiap kali kalian mendengar kata kucing dalam cerita yang Bapak ucapkan, maka sebisa mungkin yang mengadah harus menangkap jarinya, yang telunjuk harus mengangkat jarinya. Ya, kalau Bapak menyebutkan kucing. Siap ya? Kita akan mulai. Suatu hari ada seekor gajah dan kucing. Oke, ulangi lagi, lanjut. Lalu gajah tersebut memiliki seorang teman yang kecil sekali, sekecil kuda. Kuda belum ya. Nah, kudanya kuda poni. Nah, lalu kuda poni tersebut berubah menjadi seekor naga yang ada kucingnya. Oh, ketangkap dua-duanya. Ya, lanjut lagi. Ya, sang naga berbicara kepada gajah. Wahai gajah, kamu punya kucing? Oke, aku nggak punya. Yang kupunya adalah kuda. Oh, kuda. Kucing nggak punya? Oke, ya. Sip. Oke, sudah deh. Sudah cukup. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Oke, ya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan bermain game, ya. Silakan pilih salah seorang di antara kelompok kalian yang menurut kalian itu paling pintar dan paling menguasai materi tadi dengan apa yang sudah disampaikan. Lalu setelah itu, sudah dibuat? Oke, selanjutnya ada tiga kuis di sini yang harus diisi hanya 5 detik saja. Jadi secara gantian. Contoh, Bapak boleh pinjam meja deh satu deh, ya pinjam dulu ya, Hilwa ya. Oke, Hilwa ikut dulu situ ya. Oke, baik. Misalkan ini kelompok A, ya. Kelompok A. Jadi ketika Bapak mengatakan mulai, kelompok 1 langsung menjawab pertanyaan hanya 5 detik. Ya, oke. Setelah itu nanti Bapak ambil, silakan kelompok B langsung, ya. 5 detik dari sekarang. Oke, gitu ya. Semakin banyak jawaban yang bisa dijawab, maka itu akan menjadi nilai kelompoknya bagus, ya. Semakin banyak jawaban yang terjawab oleh setiap kelompok, semakin besar penilaian kelompoknya. Bisa dipahami? Oke, silakan, siap. Kita akan mulai.
dari kelompok 1 dulu ya. Siap ya? Kelompok 1. 1 orang saja yang ke depannya ya. Ya ke sini, langsung ke sini, langsung nulis, lari ya, nulis 5 detik. Setelah 5 detik Bapak bilang stop, nggak boleh dilanjutkan. Oke? 5 detik. Ya. 8 detik deh ya, 8. Siap. Hitungan ketiga. 1, 2, 3, mulai. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah duduk ya. Kelompok 2, ayo silakan maju, maju. Kelompok yang kedua. Yuk, mulai. Hitungan 8. 1, 2, diskusikan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah cukup. Yuk, kelompok 3 mulai maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah, lanjut kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah. Sudah. Selanjutnya kelompok 1 lagi. Yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah. Yuk, kelompok 2, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya kelompok 3. Yuk, lanjut. Yang mana tuh yang ini? Nah, itu. Boleh ganti orang. Dan harus semuanya ke depan, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, sudah kelompok 4, silakan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Ayo kelompok 2. Ayo. Yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, siap. Langsung kelompok 3. Siap. Diskusi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, lanjut. Kelompok 4. Hitungan ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo kelompok 2. Udah. 1, 2, 3, 4. Ini 2. Belum. Tadi kasih waktu 4, 5, 6, 7, 8. Udah. Yang 3. Ya 3. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, sudah. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah. 1, 2, 3, 4, 5,
Duduk, jangan kasih tahu. 5, 6, 7, 8. Sudah, ayo kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo, selanjutnya kelompok 3. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu putaran lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 ya. 8. Kan sekarang Mas putaran terakhir. 9, 10 sudah. 1 sampai 10 semuanya. 2, 3, 4, 5. Nggak boleh di ini. 6, 7, 8. Yo, 9, 10. Udah 10. Oke, yuk lanjut. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Udah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah, kita kasih aplaus untuk kita semua. Sudah ya, luar biasa. Kita balikan dulu. Kita cek dari kelompok 1 sampai kelompok 4, mana yang jawabannya dari segi kuantitas dulu terbanyak. Kuantitas itu yang terjawab ya. Nah, kelompok 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kelompok 1 ada 11, kasih aplaus. Kelompok 2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Kelompok 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Terakhir kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Soalnya sampai 24. Kalau ngejawabnya sampai 7 ya. Oke, jawabnya 7 ya. Berarti pemenangnya adalah kelompok 1. Kasih apa untuk kelompok 1? Kasih W, Wow, keren. Wow, keren. Oke, alhamdulillah ya. Baik, Masya Allah, luar biasa. Hareudang ya. Hareudang sekali. Terakhir, nah, kita akan membuat apa? Satu lagi ya. Jadi untuk LKPD yang ketiga, kita akan melaksanakan asesmen setelah kita melaksanakan tadi pembelajaran ya. Boleh silakan dibuka dibuka handphonenya masing-masing. Boleh silakan diambil dulu ya, sambil Bapak bersiap-siap untuk mengerjakan ini. Dibuka handphonenya. Enggak, semuanya aja. Yang nggak bawa HP nggak apa-apa, ikut sama temennya. Ada yang punya nomor handphone Bapak? Aku. Yasmin, ping dulu ke Bapak, ping. Pani udah belum? Udah Pak. Bentar Pak. Bawa HP-nya dulu. Aku
Coba siapa? Yasmin, WhatsApp-kan ke Bapak. Itu handphone aman gak ya? Lowbat nggak? Ya. Sudah Yasmin? Atau kalau ditulis ininya bisa nggak sama kalian? https://wordwall.net. Nggak ada QR-nya. Bisa, cuman ini WhatsApp-nya agak lama tuh. Nunggu dulu. Oh ya udah. Mau sekalian lihat aja, Oh ya, sambil lihat ya. Kalau sudah silakan dikerjakan, soalnya sedikit, cuma 5. Setelah itu nanti di screenshot hasilnya. Ya. Oke. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan asesmen mandiri berbasis TIPEK ya. Silakan kalian untuk mengakses Google Link yang sudah Bapak siapkan dan kalian akan masuk ke aplikasi WordWall ya. Silakan kalian bisa mengakses pertanyaan yang ada di WordWall tersebut, lalu kemudian kalian isi hasilnya. Silahkan untuk di screenshot dan nanti diperlihatkan ke Bapak. Sudah? Oh, masih belum. Ada nih. Yasmin. Bapak ternyata lo nge-save aku. Enggak, belum. Ini ya. Oke. Silakan. Udah itu cantik. Sebentar, jangan dulu. Nanti kita akan barengan. Namanya, Pak. Nggak ada namanya, nggak apa-apa. Nanti kita akan cek. Tar dulu ya. Nabi yang menjadi teladan dalam pelaksanaan kurban adalah apa ini? Nabi Ibrahim. Oke, siap ya. Sudah semuanya mengakses? Masih loading ya. Oke. Yang nggak bawa handphone siapa? Aku. Nah, yang nggak bawa handphone? Nggak, pakai itu aja deh. Pakai laptop Bapak aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa teh, pakai laptop aja Bapak aja. Sekalian sambil kita ngelihat. Dan cuma 5 soal sedikit ya. Nah, enggak, nanti diperlihatkan ke Bapak ya. Boleh nggak Pak berbanyakan di? Nggak boleh. Oh iya, boleh kalau ininya boleh. Tapi nanti kalian sendiri-sendiri dulu ya. Oke. Yuk. Aku pun juga enak dulu Bapak. Amin. Oke, sudah siap ya? Sebentar dulu. Sudah? Belum. Oke. Belum. Tapi nggak apa-apa deh. Yang belum nunggu dulu aja ya. Nah, ada nanti juga pasti kebuka. Oke, silahkan untuk dibuka kuisnya dan dikerjakan. Ya. Indah, bagus banget. Apa bedanya sih sama Indah? Yeay. Apa nih? Lanjut. Hukum kurban bagi yang mampu adalah apa ini? Nggak tahu. Hewan yang ini yang tidak dapat dikurban. Kelinci. Hewan yang dapat dikurbankan. Yang ayam. Buaya. Kalau sio. Buaya ya. Kan buaya hewan laut. Benar. Salah-salah tuh.
Oke, hasilnya silakan di screenshot ya. Kasih kesempatan lagi, yuk kasih kesempatan lagi. Kerjakan sekali lagi, yuk kasih kesempatan. Sudah? Betul semua? Oke. Start again. Ini animasinya Bapak, kalau udah ini dikirim kemana? Mulai lagi, Pak. Hah? Kalau yang sudah nilainya bagus, 5 nggak usah diulang lagi. Aku tadi ulang lagi. Nah, kalau sudah screenshot tunjukin ke Bapak, nanti Bapak video pakai ini. Ini, Pak. Nanti barengan ya. Nunjukin ke Bapaknya barengan. Nanti tiap kelompok kalau sudah siap langsung tunjukin, liatin ya. Belum nanti. Hah? Nah, itunya aja. Oke, tahan teh udah, nggak usah diapa-apain dulu ya. Tahan. Sudah simannya sudah? Ya udah teman-temannya aja perwakilan. Teteh kelompok 1 siap. Petan dulu ya Teh. Yasmin duduk dulu. Ditunjukkan hasil nilainya. Sudah siap? Yuk. Hitungan ketiga ya, semuanya yang kelompok 1 dan kelompok yang lain dilihatin nanti ke Bapak screenshotnya ya. Siap? 1, 2, 3, cek. Oke ya. Betul semua? Oke, yang di sini? Dicek, cek. Oke, 5, good job. Oke, 100. 1, 2, 3. Oke, ditahan dulu, pengen lihat Bapak. Oke, 100 ya. Satu lagi, siap. 1, 2, 3. Oke, sip. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Ya. Masya Allah ya. Baik, untuk selanjutnya boleh handphonenya disimpan lagi ya, disimpan dulu. Sekarang kita akan melakukan penutupan ya, 5 menit terakhir kita akan melaksanakan penutupan. Silakan disimpan dulu handphonenya Teh. Sudah, silakan duduk lagi tegak ya. Boleh duduk lagi di kursinya masing-masing. Hah? Sebentar lagi. Ya. Tuh, 5 menit lagi. Oke. Baik, semuanya sudah ya? Ya. Kita akan closing statement. Alhamdulillah hari ini bersama-sama kita telah lalui pembelajaran kita tadi secara interaktif ya. Berdasarkan problem based solving ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Yang terpenting adalah setiap pembelajaran kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Coba Bapak ingin tanya kesimpulannya atau apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari pembelajaran tentang penyembelihan hewan kurban dan akikah pada hari ini. El, coba Bapak minta tolong nanti setelah El. Nah, silakan. Kesimpulannya? Ya, kesimpulannya adalah kalau kita bisa kurban, usahakan. Terus tadi belajar dari yang lalat-lalat juga, tidak boleh menyekutukan Allah, harus beribadah kepada Allah saja. Oke, sip, betul ya. Tahan dulu ada suara. Nanti nggak akan kedengeran ya. Makasih El. Oke. Apa? Ada syarat tambahan ya. 20 menit dari sekarang nanti Bapak bilang ke siapa? Guru Teteki? MTK sama siapa? Bu Farida. Boleh. Ya. Ini lama ya ini mah ya? 4 menit. Oh gitu.
Nggak bisa diinikan dulu, nggak bisa di skip dulu. Bisa Pak disabut. Cabut. Sebentar, Bapak nge-WhatsApp dulu ke Pak Agus. Dari di awal-awal mah Oke, alhamdulillah ya. Sudah Bapak chatting ya. Oh ya Allah. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir pembelajaran. Kita akan merefleksikan kesimpulan secara bersama-sama. Kira-kira ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Ya, silahkan. Kesimpulannya kita bisa tahu cara membeli hewan dengan baik, mau cara tradisional ataupun cara mesin. Terus kita bisa tahu umur-umur hewan kurban sama hewan apa aja yang bisa dikurbankan dan mempererat ukhuwah. Oke, Masya Allah, kita kasih aplaus ya. Luar biasa. Dan yang terakhir, apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Ada yang mau menyimpulkan lagi materi ini? Ya, coba teh. Hubungan dengan kesimpulan dengan kesehari-harian kita. Coba-coba. Bebas saja. Bersyukur. Terus? Tidak boleh asal membunuh hewan. Nah, tidak boleh asal membunuh hewan. Betul ya, kita kasih aplaus. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua, yang tentunya menyenangkan. Tadi yang kalah dalam pertandingan kelompok, jangan berkecil hati, masih ada nanti kesempatan-kesempatan selanjutnya. Dan untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan masih membahas tentang penyembelihan hewan kurban, tapi kita akan masuk ke penguatan materi berkaitan kurban dan akikah ya. Contohnya akikah itu dibagikan dalam bentuk seperti apa, kurban itu dilaksanakan kapan, akikah maksimal sampai kapan. Itu insya Allah kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, itu saja kita akhiri untuk pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Mangga KM Bapak persilahkan untuk ke depan kembali memimpin doa. Yes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
boleh silakan duduk kembali ya. Oke, terakhir kita akan tepuk wow menghadap ke kamera sana semuanya ya. Lalu setelah itu kita akan dadah ya. Siap. Hitungan ketiga untuk kelas 9E kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Dadah. Sudah, terima kasih. Silakan boleh istirahat terlebih dahulu ya. Ayo guys, tadi kalau kita bagi Yo, makasih banyak Teh. Terima kasih. Bapak yang terima kasih, makasih ya. Ya, terima kasih banyak.